ke arah ke sawah dan juga ke arah ke hutan-hutan. Itu kira-kira ada nggak perlintasan kereta apinya? Dan bener dong, berhenti dulu ngelihat kanan kiri, lalu lanjut. Apakah berhenti juga? Berhenti juga dong. Keren guys. Halo semuanya, kembali lagi di channel Hafid Reza. Sekarang hari Minggu jam 16.36, jam setengah 5 sore. Sekarang aku ada di stasiun Washizu. Nih. Sekarang aku lagi ada di parkiran sepedanya. Stasiunnya ada di sana, Washizu Eki. Karena kemarin beberapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu ya, terjadi insiden ya, kecelakaan kereta di Indonesia, di Bekasi ya kalau nggak salah, yang diawali dari tertabraknya taksi oleh KRL, lalu diikuti dengan KRL yang tertabrak oleh kereta lokal. Nah, di video kali ini aku mau sedikit review, sedikit berbagi tentang perlintasan kereta api di Jepang yang dianggap aman guys. Nah, stasiunnya kan di sana, untuk perlintasan keretanya itu di sini. Nah, sekarang kita mau sedikit review ke sana guys. Oke, ikutin terus videonya sampai selesai guys. Mantap. Nah, kebetulan guys, pas banget nih ada kereta mau lewat. Keretanya dari arah sana. Kira-kira perbedaannya apa ya? Perlintasan kereta di Jepang dan juga di Indonesia guys. Kira-kira apa ya? Menurutku ya, yang beda pertama itu dari sistem tutup terbukanya palang keretanya. Karena kalau di Indonesia ya, sepengetahuanku itu masih ada orang yang ngoperasiin naik turunnya palang keretanya guys. Kayaknya kan dari setiap perlintasan kereta ya, itu kan selalu ada pos penjaga keretanya guys. Nah, sekarang kebetulan ada lagi nih kereta yang mau lewat. Nah, ini keretanya itu dari arah sana guys. Kenapa aku tahu? Karena di sini ada panahnya guys. Kayaknya sepele ya kan, cuma panah, tapi ini menurutku penting banget guys. Keretanya dari arah stasiun sana. Perlintasan kereta di Jepang tuh, coba kalian lihat ya, kayak jalannya mulus ya kan, karena di deket relnya itu pakai karet gitu guys, bukan langsung aspal gitu. Nah, ini keretanya. Keren banget guys. Kita meluncur guys. Nah tuh, coba kalian lihat, mulus banget kan, dan emang di sininya itu karet guys. Relnya itu ya, baja rel keretanya itu karet ya, nggak langsung aspal. Mungkin itu jadi ini ya, jadi contoh ya menurutku ya, karena di Indonesia biasanya ya jalan dekat relnya itu hancur ya. Oke guys, sekarang kita lanjut lagi. Kita sekarang pergi guys, meninggalkan stasiun. Sekarang aku mau ngasih tunjuk ke kalian perlintasan kereta yang lain ya dari sini. Dan ada satu perlintasan kereta yang menurutku keren banget guys. Mungkin jarang ya ada di Indonesia, atau bahkan nggak ada mungkin ya. Oke guys, sekarang kita lanjut gas menuju ke perlintasan kereta yang berbeda dari lokasi tadi guys. Karena tadi di lokasi tadi itu perlintasannya kurang rame ya. Perlintasannya sedikit ya pengendara yang lewat di sana.
cuaca hari ini lagi cerah banget guys, cerah banget tuh. Enak banget ya. Oke guys, sekarang kita lanjut melihat perlintasan kereta dari lokasi yang berbeda ya. Lokasinya nggak begitu jauh. Lagi naik sepeda nih, lagi nunggu lampu merah. Nah di sini ada pabrik Unifence. Di sini juga banyak orang Indonesia ya yang kerja di pabrik Unifence ini. Pabriknya di pabrik Unifence ini ya guys ya. Itu orang Indonesianya banyak banget. Dulu waktu aku masih di Fundasi Kikang di Indonesia, di Tebet, Jakarta, itu aku berada satu kakak kelas ya dari saya pekerja Indonesia yang ada di yang mau bekerja di Unifence ini. Itu satu kelas kalau nggak salah muridnya ada 40 dan siswa dari Unifence ini ada 22 orang guys. Bayangin, satu angkatan guys, 22 orang. Sedangkan pabrik saya itu satu angkatan cuma 3 orang. Jauh banget guys seleksinya. Unifence ini banyak banget orang Indonesia, banyak banget guys. Kok kesana-sana ya. Sekarang itu kita mau review perlintasan kereta api di Jepang. Kok malah pembahasannya melenceng ya. Yaudah kita lanjut ke pembahasan intinya guys. Sekarang kita lagi menuju ke perlintasan kereta api yang berbeda. Sekarang kita lagi menuju ke perlintasan keretanya. Perlintasannya itu gak begitu jauh ya dari stasiun Washizu tadi. Cuman perlintasannya itu agak sedikit terpencil guys. Ini kita lagi berada di hutan-hutan. Bukan di hutan-hutan ya, di perkebunan atau persawahan di Jepang guys. Sama kebun-kebunnya udah mulai ditanamin sama petani. Ini baru dibajak nih. Kelihatannya sebentar lagi mau ditanamin padi guys. Sekarang itu udah musim semi dan emang saatnya guys ya untuk para petani Jepang mulai berkebun atau bertani lagi guys. Tuh ini udah ditanam-tanamin padi guys. Mantap guys. Di tengah-tengah sawah tapi jalannya masih di aspal gitu guys. Mantap banget. Mantap guys. Suasananya tenang banget guys. Senang banget lihat suasana yang seperti ini. Wah itu guys, udah mulai ada kereta guys. Palang kereta apinya udah tertutup. Kita belok ke sini. Tuh, ini jalan pesawahan masih diaspal semua guys. Keren banget guys. Tuh, ini jalan di pesawahan Jepang. Bener-bener diaspal semua guys. Keren. Itu perlintasan keretanya udah tertutup. Sekarang keretanya lewat. Keretanya udah lewat guys. Kereta barang. Oke guys, sekarang kita lihat perlintasan kereta apinya yang menurutku nggak bakal ada guys di Indonesia. Lihat nih, perlintasan kereta apinya kecil banget guys. Ini dikhususkan untuk sepeda atau pejalan kaki aja. Tahu nggak ini arahnya kemana? Arahnya itu ke persawahan gini, benar-benar sawah semua. Nah itu sepedaku di sana. Kita lewatin. Dan yang di seberang sananya itu ke arah hutan, ke arah bukit sana. Kalau yang ke sebelah sini sama ke arah hutan-hutan juga. Coba kita masuk ya guys ya. Ke arah mana guys? Tuh, bener-bener ke arah hutan guys. Sampai sini aja aku nggak berani. Tapi di sini ada pertanian. Mantap guys. Lihat guys. Kira-kira ada nggak ya perlintasan kereta api di Indonesia yang kayak begini guys? Yang jalan
kecil kayak gini yang ke arah ke sawah dan juga ke arah ke hutan-hutan, itu kira-kira ada nggak perlintasan kereta apinya? Kayaknya sih nggak ada ya, karena di tempatku ya, deket tempatku, jalannya itu lumayan gede, banyak juga pengendara yang lalu lalang di sana, tapi nggak ada palang keretanya guys. Ada tapi pakai bambu gitu, dan ada penjaganya. Gila guys, ini di Jepang guys, jalanan kayak gini dikasih palang kereta otomatis kayak gini guys. Wow, gila banget kan? Mantap guys. Cuma di Jepang guys kayak gini guys, tempat lain gak ada sih. Menurutku pemerintah, bukan pemerintah ya, perusahaan perkereta apian yang ada di Jepang itu kayak bener-bener menjaga keselamatan untuk pengendara ya, untuk keluarganya. Keren banget guys, Jepang guys. Oke, kita lanjut lagi guys. Kita mau menuju ke perlintasan kereta api yang lain guys. Tadi kan kita udah menelusuri di sini, kita akan menelusuri di sana guys. Perlintasan kereta apinya itu lumayan rame pengguna jalannya guys. Tadi ada kereta lagi guys, KRL ya. Kita udah sampai di perlintasan kereta api yang berbeda guys. Nih kita lihat ya, ini kan ada mobil ya, dan palang keretanya itu nggak tertutup, tapi mobilnya itu berhenti dulu guys ketika mau melintas di perlintasan kereta api. Nih kita lihat lagi ya, ini kan ada mobil lagi nih mau lewatin perlintasan keretanya. Nih kita lihat apakah dia berhenti guys. Dan bener dong, berhenti dulu, ngelihat kanan kiri, lalu lanjut. Gimana guys, keren gak guys? Seandainya itu semua bisa diterapin di Indonesia ya, mungkin kejadian kayak kemarin taksi yang tertabrak kereta itu mungkin gak akan pernah terjadi. Gila guys, bisa ditiru nih guys di Indonesia. Ini ada motor ya, motornya apakah berhenti juga? Berhenti juga dong, keren guys. Dan satu lagi yang berbeda guys, jalannya guys, lihat mulus banget kan. Di Indonesia kayaknya setiap perlintasan kereta itu selalu jalannya ini ya, apa namanya, berlubang gitu. Coba ini jalannya mulus, kenapa ya kira-kira mulus? Nanti kita review guys, karena sekarang lagi ada kereta lewat, kereta mau lewat. Udah otomatis semua guys. Dan yang menurutku penting banget guys ya, hal kayaknya sepele tapi penting, ini tuh dari mana arah laju keretanya itu. Kalau ini panahnya mengarah ke arah sana, berarti keretanya dari sana guys. Sepele ya, tapi menurutku itu penting guys. Penting banget. Ini keretanya guys. Kira-kira apa yang bikin mulus ya? Lihat nih, tuh jalannya itu jadi di sela-sela antara rel kereta dan juga aspalnya itu ada beton guys. Ada beton, kalau enggak karet gitu, yang bikin jalannya itu enggak mudah hancur gitu loh guys. Berbeda dengan di Indonesia ya, yang langsung aspal gitu ya, jadinya cepet hancur guys. Dibenerin ya langsung hancur. Ini beda guys, mind blowing guys. Jadi nggak ada ya perlintasan jalanan yang melewati perlintasan kereta api yang jalanannya itu rusak guys, kalau di Jepang. Sedangkan di Indonesia jalanan rusak yang melewati rel kereta api itu udah jadi hal normal ya, udah kayak biasa aja gitu. Di sini nggak ada guys, serius. Gimana guys caranya guys? Mungkin itu jadi ini ya, jadi contoh ya buat Indonesia ya, caranya kayak gitu guys, supaya jalanannya itu awet. Itu dikasih beton gitu guys, jadi nggak langsung nyatu sama aspal gitu. Dan juga dikasih peredam guys. Itu sebenarnya buat contoh guys ya, buat
kereta api Indonesia supaya jalannya itu jalan yang melewati perlintasan kereta api itu nggak mudah rusak guys. Menurutku itu guys, dikasih beton, lalu celah-celah betonnya itu dikasih peredam karet gitu guys. Jadi jalanannya itu nggak mudah hancur guys. Keren guys, begitu ya. Tapi sebelum itu, walaupun telat guys, izinkan aku untuk mengucapkan bela sungkawa atas semua korban tragedi Bekasi Timur kemarin guys. Semoga semua korban bisa diterima, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Yang Maha Kuasa, dan juga semoga untuk keluarga korban bisa diberi ketabahan dan juga kesabaran guys. Dan aku juga berharap semoga kejadian kemarin itu tidak terulang kembali guys di Indonesia ya, khususnya ya. Gitu guys. Yaudah guys, cukup sampai sini aja videonya. Semoga ada 1-2 poin yang bisa kita pelajari dari video ini guys. Mantap sekali guys. Yaudah, cukup sampai sini aja videonya. See you the next video guys. Sebelum itu, aku lagi ada di danau guys, samping danau. Keren banget guys tuh. Sunsetnya di sana. Tapi mataharinya masih tinggi. Keren banget guys. Kita putar balik guys, ternyata jalan buntu di sana. Keren guys, keren. Tuh danaunya. Yaudah guys, cukup sampai sini videonya. See you the next video. Bye bye.